Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai bab 17 ya, Factorization of Polynomial. Sebelumnya saya review sedikit yang ada di bab sebelumnya. Jadi kita lihat dulu definisi reducible dan irreducible polinomial yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi misalkan fx anggota dari rx suatu jadi di sini dengan r itu ring ya, suatu polinomial fx disebut reducible atau dapat dikatakan sebagai dapat difaktorkan bila dan hanya bila fa sama dengan 0 dengan a anggota dari r. Jika tidak demikian, maka fx disebut irreducible atau tidak dapat difaktorkan. Ya, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini selanjutnya, jika R merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0 sejati, maka Rx juga merupakan ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat pembagi 0 sejati. Jadi uraiannya sebagai berikut: jika R komutatif, maka Rx juga komutatif. Jika R mempunyai elemen satuan, maka Rx mempunyai elemen satuan. Kemudian jika R tidak memuat pembagi 0 sejati, maka Rx tidak memuat pembagi 0 sejati. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika D itu daerah integral, maka Dx adalah daerah integral. Misal D adalah daerah integral jika fx gx itu anggota dari dx. Di sini gx itu dikatakan membagi fx jika jadi gx dikatakan membagi fx di dx, atau bisa saya tulis sebagai seperti ini ya, notasi membagi gx membagi fx jika terdapat hx anggota dari dx sedemikian sehingga fx sama dengan gx dikali dengan hx ya. Dalam kasus ini gx disebut sebagai faktor dari fx. Kemudian jadi gx itu kan membagi fx ya, sehingga hx ini adalah hasil baginya. Sehingga gx di sini disebut sebagai faktor dari fx. Kemudian sebuah elemen a disebut sebagai akar dari polinom fx jika fa sama dengan 0. Sehingga fx dikatakan reducible ya. Sebaliknya, jika gx itu tidak membagi fx, sehingga fx itu sama dengan gx dikali h ditambah sx ya. Dengan sx adalah polinom sisa pembagian. Kemudian di sini ada yang kurang ya. Di sini harusnya sx tidak sama dengan 0. Jadi kalau ada sisanya berarti dia apa? Maka fx disebut irreducible. Nanti saya tambahkan. Kemudian di sini untuk contoh polinomial fx sama dengan 2x kuadrat plus 4 itu irreducible atas bilangan real ya, tapi reducible atas bilangan kompleks. Di sini saya paparkan kita mau mencari faktornya 2x kuadrat plus 4 sama dengan 0, maka 2x kuadrat sama dengan min 4 ya. Sehingga apa nanti? Sehingga di sini sudah jelas ya. Nanti x kuadrat sama dengan min 4 per 2. Berarti bisa saya katakan langsung saja di sini ya. Min 2. Jadi x kuadrat itu sama dengan min 2. Maka otomatis akar-akarnya akar ya. Jadi x kuadrat sama dengan akar min 2. Berarti akar negatif. Berarti akar-akarnya nanti bilangan kompleks. Nah, sehingga sudah dikatakan di sini ya, irreducible atas bilangan real. Jadi dia tidak punya akar real, tapi dia punya akar kompleks, sehingga dia reducible di bilangan
kompleks, begitu ya. Masih ingat ya, bilangan kompleks dinyatakan sebagai, misalkan saya tulis A plus BI ya, dengan A itu bagian realnya, kemudian plus BI itu bagian kompleksnya. Nah, kemudian di sini contoh yang kedua, polinom fx sama dengan x kuadrat min 2 itu irreducible atas bilangan rasional, tapi reducible atas bilangan real. Kenapa begitu ya? Karena di sini kalau saya hitungkan, kalau saya paparkan x kuadrat kemudian min 2 sama dengan 0 ya. Ini saya copy. Kemudian maka di sini nanti kita dapatkan x kuadrat itu sama dengan plus ya, plus 2. Nah, kemudian nanti didapatkan lagi nanti di sini didapatkan x-nya adalah saya tulis gini aja, x. Kita dapatkan x-nya adalah akar 2. Nah, akar 2 itu bukan merupakan bilangan rasional ya. Karena apa definisi bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibentuk sebagai A per B, dengan AB adalah anggota dari bilangan bulat, atau bisa dikatakan dia nanti merupakan desimal yang berulang ya. Nah, sedangkan di sini akar 2 bukan merupakan bilangan rasional ya, sehingga dia irreducible atas bilangan rasional, tapi reducible atas bilangan real ya, karena akar 2 itu anggota dari bilangan real, begitu. Kemudian di sini ada polinom x kuadrat plus 1. Nah, dia irreducible atas Z3 ya, bilangan bulat modulo 3, tapi reducible atas Z5. Kenapa? Nah, saya tuliskan di sini ya. Jadi nanti kita dapatkan x kuadrat plus 1 itu sama dengan 0. Kemudian x kuadrat itu sama dengan berapa? Min 1 ya. Nah, kalau dalam Z3 ya, dalam Z3 min 1 itu masuk kelas residunya dari berapa? 3 dikurangi 1 berarti berapa? 2 ya. 2. Nah, 2 berarti nanti hasilnya apa? X itu sama dengan, saya copy dari sini saja, X itu berarti akan sama dengan akar 2. Sedangkan untuk Z5 biar beda, saya taruh di sebelah kiri saja ya. Untuk Z5 ya, Z5 ini saya copy dulu. Jadi biar beda saya tulis di sebelah sini. Untuk Z5 tadi kan ini sama dengan min 1 ya. Untuk Z5 dia kalau masuk bilangan bulat modulo 5, negatif 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 4 ya. Berarti
nanti didapatkan akar 4. Sehingga kalau akar 4, maka apa? Maka X-nya itu sama dengan 2, gitu ya. Nah, jadi dia akan sama dengan 2, atau kalau saya bisa tulis bisa plus minus 2 ya. Ini min plus, ini plus minus ya, saya tulis plus minus 2. Nah, kalaupun hasilnya nanti plus minus 2, 2 itu anggota dari Z5. Kalau min 2 berarti 5 kurangi 2 itu 3. 3 itu juga anggota dari Z5. Jadi dia reducible atas Z5, tetapi di sini irreducible atas Z3. Kenapa? Karena akar 2 itu bukan anggota dari Z3, gitu ya. Oke, saya lanjutkan contoh berikutnya. Di sini polinom fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 2 itu irreducible atas Z5. Kenapa dia dikatakan irreducible atas Z5? Kita coba masukin aja ya. Tadi kita dikatakan reducible kalau apa? Kalau reducible, sehingga fx dikatakan reducible jika fa sama dengan 0 ya. Ya, sekarang kita coba aja masukin aja satu-satu ya, cara paling gampang. Jadi kita masukin f berapa? Misalkan f 0 ya. Ini saya copy aja. Ya, kita pakai F0 dulu. Kalau kita masukin 0, ini ikut. Kalau kita masukin 0, berarti hasilnya berapa? 0 pangkat 3 tetap 0, 0 kali 3 itu 0, berarti hasilnya tinggal 2 ya. Hasilnya 2. Oke. Kemudian saya bikin F1 ya. F1. Ini kita ikut equation. F1. Nah, kalau saya masukin 1 berapa hasilnya? 1 pangkat 3 tetap 1, kemudian 1 kali 3 tetap 3, kemudian 3 berarti 1 tambah 3 tambah 2 berarti 6 ya. 6 kalau di modulo 5 itu jawabannya 1 ya. Berarti hasilnya hasilnya enggak 0 ya. Kemudian saya masukkan lagi biar cepat lebih di sini aja ya. Jadi sekarang saya masuk ke F2. Kalau kita masukin 2 pangkat 3 itu 6 ya. Kemudian 3 dikali 2 itu juga 6. Nah, kalau 6 modulo tadi 2 pangkat 3 itu 8 ya, 8. Kemudian di sini 6, di sini 2. 8 itu kalau di modulo 5 itu berarti 3. 3 ini 1. 3 1 2. Berarti
6 berarti 1 ya, kalau di modulo sama 5 gini. Kemudian sekarang untuk F3. Nah, sekarang kita masukkan kalau F3. Untuk F3 berarti 3 pangkat 3. Kemudian 3 kali 3, kemudian ditambah 2, berarti berapa 3 pangkat 3 itu kali 3 9, 9 kali 3 27. 27 kalau di modulo 5 berarti tinggal 2 ya, tinggal 2. Kemudian 3 kali 3 itu 9. 9 di modulo 5 itu 4. Berarti 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8. 8 kalau di modulo 5 berarti tinggal 3. Ini. Kemudian yang terakhir F4. Kalau kita masukkan 4 ya, 4 pangkat 3, kemudian 3 kali 4, 12 ya, 12 kalau di modulo 5, sisa 2, ditambah 2, jadi nanti sisanya adalah 3. Oke. Nah, dari yang dihasilkan ini, maka jelas tidak ada yang sama dengan 0, maka dia irreducible. Sekarang kita ngomongin yang ini. Contoh yang kelima. Polinomial fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 4. Itu reducible atas Z5. Kenapa dia reducible atas Z5? Biar lebih cepat ini saya copy saja. Oke, waktu kita masukkan F0 ya, kita masukkan 0, maka di sini 0, 0, 0, berarti hasilnya adalah 4. Nah, 4 di sini ya, hasilnya 4. Kemudian untuk masukkan F1, untuk F1 dimasukkan 1, 1, 1 ya, berarti 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ya, berarti 5 tambah 5 10, maka karena 10, karena di sini Z5, maka di sini sama dengan 0. Oke, kemudian untuk F2 kita masukkan 2, di sini 2 pangkat 4, 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 4, nanti dihasilkan adalah 3. Kemudian untuk F3 3 pangkat 4, 3 kali 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 ditambah 4, nanti hasilnya adalah 2. Kemudian untuk F4, di sini 4 pangkat 4, kemudian 3 dikali 4 pangkat 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 4, itu nanti hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kelihatan ya, bahwasanya tadi kan FA sama dengan
0 ya. FA sama dengan 0. Tadi kan syaratnya begitu untuk dikatakan sebagai reducible, maka di sini sudah jelas ya, dia reducible-nya karena ada bilangan 1 dan 4 ini sehingga dia menghasilkan 0. Oke. Saya lanjut di sini untuk teorema 17.2. Misalkan fx itu anggota dari zx jika fx itu reducible atas bilangan bilangan apa ini tadi? Jadi sini atas Q yaitu bilangan rasional, maka fx juga reducible atas z bilangan bulat. Contohnya ini ya, saya punya polinom fx sama dengan 6x kuadrat ditambah x min 2. Kalau kita faktorkan bisa seperti ini ya, 3x min 3 per 2 dikali 2x plus 4 per 3. Atau kita bisa faktorkan dengan koefisien yang bilangan bulat ya, 2x min 1 dikali 3x plus 2, seperti itu. Kemudian sebelum masuk yang berikutnya, saya bahas sedikit mengenai ideal maksimal ya. Suatu ideal M di dalam ring R disebut maksimal bila dan hanya bila M tidak termuat dalam suatu ideal lainnya selain M sendiri dan R. Dengan kata lain, M adalah maksimal bila dan hanya bila M tidak mempunyai pembagi sejati selain R. Definisi di atas itu bisa dikatakan sebagai berikut. Suatu ideal M di dalam ring R disebut maksimal bila dan hanya bila M itu tidak sama dengan R dan tidak ada ideal N di R sedemikian sehingga M itu subset dari N, subset dari R. Nah, baru kita bisa masuk teorema selanjutnya, teorema 17.5. Misalkan F adalah field dan Px anggota dari Fx, maka ideal yang dibangun oleh Px adalah ideal maksimal di Fx jika dan hanya jika Px itu irreducible atas F. Teorema ini menghasilkan dua akibat ya. Jadi akibat yang pertama, misalkan F adalah field dan Px adalah irreducible polinomial atas F, maka Fx per ideal yang dibangun oleh Px adalah field. Kemudian akibat yang kedua, misalkan F adalah field dan Px, Ax, Bx adalah anggota dari Fx. Jika Px irreducible atas F dan Px itu membagi Ax dikali Bx, maka Px itu membagi Ax atau Px itu membagi Bx, gitu. Silakan dipelajari lebih dalam ya di buku. Untuk minggu depan saya akan membahas mengenai unique factorization domain ya, atau daerah faktorisasi tunggal. Nah, silakan dipelajari dulu di buku sebelum perkuliahan minggu depan biar lancar pada saat perkuliahan ya. Demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.